Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Rasanya sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Oleh karena itu hari ini saya sangat bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu kembali. Sekalipun kita tetap tidak bisa secara face to face ya, hanya bisa melalui screen to screen, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan rasa sukacita di hati saya. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya tetap dalam keadaan yang baik, tetap stay safe, stay healthy at home, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Pandemi boleh terjadi, badai persoalan boleh ada, tapi hati kita akan tetap tinggal tenang dan percaya sebab kita tahu kepada siapa kita berharap. Karena itu dari tempat Anda masing-masing hari ini, saya akan ajak Anda semuanya untuk kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kita sama-sama akan katakan, di bawah kepak sayap-Mu Tuhan kami berlindung. Di bawah naungan sayap-Mu Tuhan kami berlindung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Baru saja kita nyanyikan bukan sekedar nyanyian saja ya, tapi saya harapkan itu menjadi doa yang keluar dari hati setiap kita, untuk kita akan selalu rindu berkata, Tuhan aku selalu ingin berada di dalam hadirat-Mu. Kalau dulu sebelum adanya pandemi ya,
waktu kita banyak tersita untuk kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita di luar sana ya. Tapi sekarang karena adanya pandemi, mau tidak mau kita mempunyai banyak waktu untuk di rumah. Karena itu mari kita bergunakan waktu yang ada untuk kita semakin banyak datang kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan angkat satu pujian. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau, karena itu hari ini aku bernyanyi bagi Engkau. Aku bermazmur bagimu. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam di hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku
lupakan perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami, untuk hidup kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu, menjadi hamba yang berkenan di hatinya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Mari berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus, berikan roh hikmat, pengertian dan wahyu. Berikan fresh anointing itu Tuhan, pengurapan yang baru, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Biar setiap kami umat-Mu, setiap kami boleh setia untuk selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan terlebih untuk menjadi pelaku setia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat Tuhan Shalom Ministry. Saya bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas setiap kehidupan kita ini tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Karena itu Rasul Paulus senantiasa mengingatkan kepada setiap kita yang pada saat ini saya juga akan sampaikan untuk setiap kita bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Ada 3 cara kita dapat lebih bersyukur di dalam hidup ini ya. Di dalam 1 Tesalonika ayat pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18 ini ayat yang tidak asing, bahkan mungkin jemaat Tuhan sudah hafal ya, di luar kepala ya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Alkitab mengajak kita untuk terus mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap dari kita. Dan saat ini saya juga mengajak untuk setiap kita, ayo kita tetap bersyukur ya. Ayo hari-hari ini kita perbanyak bersyukur ya. Kurangi mengeluh ya, kurangi bersungut-sungut, tetapi perbanyak untuk hati kita, mulut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika waktu itu untuk mereka mengucap syukur dalam segala hal ya. Dengan kata lain, mengucap syukur bukan saat kita mengalami sesuatu yang enak saja, tetapi mengucap syukur di dalam segala keadaan. Baik itu keadaan tidak enak maupun keadaan enak, kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Ini ayat yang sebetulnya simpel ya, tetapi sangat
sulit kalau kita tidak mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi ya. Kita tahu bahwa tadi saya awal katakan bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu yang punya kendali atas setiap kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur. Meskipun keadaan yang sekarang ini belum normal seperti sedia kala, tetapi biarlah hati kita ini tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Di sini ada beberapa hal, ada 3 hal bagaimana kita ini dapat lebih lagi bersyukur dalam hidup ini ya. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-34, di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini sungguh menguatkan setiap kehidupan kita. Juga saya pribadi, ayat ini bagaimana bahwa dikatakan di sini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ya. Di dalam ratapan juga dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, rahmatnya atas setiap kita yang berharap percaya kepada Tuhan. Nah, hal yang pertama, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sadar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya, dan telah menyelamatkan kita. Sama katakan kepada setiap kita bahwa hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya adalah orang-orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan ya. Karena itu mari kita ini sadar, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita lebih dari segalanya. Tuhan sudah menyerahkan segala-galanya untuk setiap kita, menebus hidup saya dan Bapak Ibu dari orang yang penuh dengan dosa. Kita dihapuskan segala pelanggaran kita dihapuskan segala dosa-dosa kita diangkat menjadi anaknya. Karena kita ini adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita sadar, mari kita ingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengasihi kita lebih dari segalanya. Apa yang dapat kita balas dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita? Selain kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Juga dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, ayat apalan anak-anak sekolah minggu ya. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Tuhan menyelamatkan setiap kehidupan kita ya, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu apa yang terjadi saat ini, kondisi yang masih belum stabil, belum normal, itu tidak membuat kita ini jauh dari Tuhan, tetapi senantiasa mengingatkan bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada setiap kehidupan kita. Sekali lagi Rasul Paul juga ingatkan ya, suratnya yang mengingatkan bahwa penderitaan sekarang ini tidak melebihi kemuliaan yang akan kita terima. Karena itu kita harus semakin kuat, semakin teguh, semakin kita ini berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Karena saat kita berharap kepada Tuhan, saat itulah kekuatan Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya kita lebih bersyukur dalam hidup ini, kita harus sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Ya, itu ada di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 34 bahwa kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan juga Yohanes pasal 3 ayat 16 di situ katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita imani ayat ini.
Kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu perlu perjuangan, kita perlu bayar harga, ya. Saya percaya Tuhan selalu beserta setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Saudara percaya bahwa apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam setiap aspek hidup kita, itu terjadi tidaklah lepas dari rancangan dan kehendak Tuhan. Karena itu, milikilah hati yang selalu rela, milikilah hati yang gembur, milikilah hati yang taat, untuk kita ini belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, ini juga ayat yang sering saya sampaikan untuk setiap kita, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, supaya kita lebih bersyukur dalam hidup ini, kita harus sadar bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan di sini jelas sekali, ya, Rasul Paulus dalam suratnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, kita tahu sekarang, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sungguh ayat ini ayat yang menjadi rema saya pribadi sampai hari ini. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita harus sadar bahwa Tuhan yang turut bekerja atas setiap kehidupan kita. Yang terpenting bagi setiap kehidupan kita, bagaimana respon kita di dalam kita saat menghadapi situasi, kondisi yang tidak enak, ya. Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita menjadi orang Kristen yang bersungut-sungut? Apakah kita menjadi orang Kristen yang menyalahkan Tuhan dengan keadaan kondisi yang seperti ini? Bagaimana ungkapan yang keluar dari mulut kita? Karena apa yang kita ucapkan itu adalah dari hati kita. Karena itu juga sering dikatakan, ya, diingatkan kepada setiap kita untuk kita itu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati ini akan timbul segala pikiran yang jahat, pikiran yang najis, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, makanya kita perlu isi hati kita ini dengan firman Tuhan. Supaya apa? Yang keluar pun firman Tuhan, ya. Di sini mengingatkan kita juga, ingat kisahnya Yusuf, ya, bagaimana Yusuf awalnya mendapatkan mimpi yang luar biasa dari Tuhan, tetapi sebelum Yusuf mengalami penggenapan apa yang menjadi impiannya dari Tuhan, Yusuf mengalami banyak sekali pergumulan, ya. Kalau kita secara manusia, kita mungkin berkata Yusuf ini gagal, Yusuf ini orang yang sudah tidak bisa mengalami mukjizat Tuhan, kan, ya, dari dia menjadi kesayangan bapaknya, ya, jubahnya diberi yang terindah, tetapi apa yang terjadi, ya, saudara-saudaranya tidak senang dengan apa yang dilakukan bapaknya kepada Yusuf. Akhirnya apa? Yusuf diajak keluar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur. Tidak sampai di situ, ya, dijual. Ya, tidak sampai di situ, ketemu yang namanya Tante Potifar. Tidak sampai di situ, di penjara. Kalau secara logika pikiran kita, rencana Tuhan gagal dalam Yusuf. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Saat kita ini belajar taat, saat
saat kita ini belajar tunduk akan kuasa dan otoritas Tuhan. Kita tidak ini loh akunya yang keluar, tidak, tetapi kita mau tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, sehingga mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi dalam semua yang dialami oleh Yusuf sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, sekalipun saudaranya sekelilingnya mereka rekakan yang jahat, tetapi Tuhan itu mereka rekakan yang terbaik. Sama dalam setiap kehidupan kita. Saat ini saya mau katakan kepada setiap kita, mari kita belajar untuk kita ini tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, mengimani ya setiap janji firman dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kau alami hari-hari ini? Apakah engkau takut? Apakah engkau khawatir? Kenapa engkau khawatir? Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab aku yang memelihara engkau. Apakah engkau takut? Di dalam Amsal dikatakan, ketakutan itu tidak selamanya akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu hari-hari ini buang takut, buang cemas, buang khawatir. Ya, mari kita share hal-hal yang positif, hal-hal yang membangkitkan iman kita kepada Tuhan, bukan yang membangkitkan kita takut dengan keadaan yang sekarang ini. Sebab saya percaya bahwa Tuhan yang punya hidup saya dan Bapak Ibu semuanya, Tuhan yang akan bertindak kepada setiap anak-anaknya yang selalu mencari Dia, yang selalu berharap setia taat kepada Dia. Dan saya percaya itu akan terjadi atas semua keluarga besar Shalom Ministry. Karena itu saya mengajak untuk setiap kita, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk kita ini mempercayai Tuhan dalam kondisi apapun. Ya, mungkin saat ini kau mengalami kekurangan, tetapi firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan perkatakan, firman Tuhan imani, dan apa menjadi bagian kita, kita kerjakan. Kita harus bekerja, kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Karena itu iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan yang punya hidup kami sekeluarga, apapun yang terjadi, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang kedua, ya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus bersyukur dalam hidup ini? Kita menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan, ya. Di situ ayat dalam Filipi pasalnya yang keempat, ya. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kita menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita bersyukur, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Saat kita bersyukur, hati kita akan didamaikan oleh Tuhan. Dan di situ juga dikatakan tenang, ya, akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber
kekuatan dalam setiap kehidupan kita, ya. Di situ kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Padahal yang benar, bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Jadi bersyukur dulu, maka ketenangan akan kita dapatkan. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan untuk setiap kita hari-hari ini, untuk kita tetap bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama tadi adalah kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Tuhan yang sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Hidup saya dan Bapak Ibu ini hidup yang berharga dan mulia. Karena itu hargai hidup kita, ya. Pelihara hidup kita, iman kita kepada Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, menyadari bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari rencana Tuhan atau kendalinya Tuhan. Situasi yang terjadi saat ini tidak lepas dari kuasanya Tuhan. Karena itu, kita sebagai manusia yang lemah, yang dari debu tanah, kita ini harus nempel sama Tuhan. Kita ini harus bergantung penuh, mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kita belajar tunduk, taat, setia kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan, jawaban dalam setiap kehidupan kita. Jasmani kita ini kalau nggak kita kasih makan lemah, apalagi roh kita. Roh kita ini juga perlu makanan. Apa makanan roh kita? Makanan roh kita adalah firman Tuhan. Bukan cuma kita makan, tetapi bagaimana setiap firman itu membawa kita untuk kita belajar step demi step, dan untuk kita belajar setia, belajar taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, kondisi saat ini, keadaan seperti ini, ya, kita semuanya mengalami, ya, fasenya, semua mengalami. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, percayalah, saat kita bersyukur kepada Tuhan, hati kita akan tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran itu akan memenuhi hati kita. Untuk kita semakin hari bukan semakin takut, tetapi semakin hari kita percaya bahwa penggenapan firman Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting bagaimana setiap kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, ya, selalu berjaga-jaga di dalam doa, selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu hadir di setiap kehidupan kita. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber jawaban bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan untuk setiap kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap umat Tuhan yang ada di Shalom Ministry, terlebih juga pendengar ya yang menyaksikan acara ini. Saya doakan kita semuanya ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat saat ini untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang tetap setia, menjagai, melindungi, dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan,
untuk kami menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur dan bersyukur dalam keadaan apapun. Sebab kami tahu Engkau yang sudah menyelamatkan dan mengasihi kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab kami tahu saat kami bersyukur Tuhan, ketenangan yang akan Kau berikan di dalam hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Bapa, bahwa setiap kami umat-Mu Shalom Ministry mengalami Engkau secara pribadi. Dalam keadaan kondisi apapun, kami tetap bersukacita di hadirat Engkau Bapa. Terima kasih, berkati tim musik yang sudah melayani setiap kami untuk kami mengalami lawatan dan jamahan Engkau Bapa. Sebab kami yakin, kami percaya dimanapun kami saat ini berada Bapa, kuasa hadirat-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, baik yang ada di kota Banyuwangi, di luar kota, di luar negeri. Tuhan, kami percayakan setiap kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan hidup mereka semua Bapa ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Setiap pergumulan yang mereka alami, Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar. Mereka yang sakit, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, mereka dijamah dan disembuhkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih, hari-hari ini Tuhan tetap teguhkan, kuatkan iman kami untuk kami tetap berharap, percaya, taat, setia kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami alaskan semua permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah dalam keadaan kondisi apapun, sebab dengan bersyukur Tuhan akan nyatakan sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Yang pertama, untuk ibadah wilayah besok hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 jam 18 atau jam 6 sore, wilayah Cemetok di rumah Bapak Suyar ya. Jadi untuk besok hari Senin tanggal 12 jam 6 sore untuk wilayah Cemetok ya, di rumah Pak Suyar. Kemudian untuk wilayah Yosomulyo tetap jam 6 untuk tempat nanti kami share pas hari Rabu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau menabur dan mengembalikan 1/10 milik Tuhan, monggo bisa menghubungi kami atau bisa diantar ke rumah atau bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Mari kita tetap setia, tetap taat memperhatikan pekerjaan Tuhan, sebab saya percaya orang yang menabur akan diberkati Tuhan dengan caranya dan perbuatannya yang ajaib. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua itu karena anugerah Tuhan. Karena itu belajarlah taat, belajarlah setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi anak-anak muda yang selama ini sudah diadakan ibadah melalui Zoom ya, monggo yang punya anak-anak untuk setiap minggu jam 6 sore anak-anaknya diingatkan untuk mengikuti ibadah remaja melalui Zoom. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, juga untuk sekolah minggu biasanya kami lakukan atau laksanakan itu per wilayah. Jadi seperti wilayah Yosomulyo, Cemetok, saat kita datang beribadah sana bersama dengan anak-anak kita, nanti guru-guru sekolah minggu akan membawa mereka untuk mereka diajarkan sekolah minggu ya. Mungkin itu pengumuman untuk sepekan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan ada, baik yang di kota Banyuwangi,
di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri, semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat saat ini pimpinanmu dari awal pertengahan sampai akhir, kami percayakan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kebajikan dan kemurahan-Mu Bapa. Hingga hari ini kami ada. Anugerah-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri Tuhan. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu, anugerah-Mu senantiasa memampukan kami untuk kami terus melangkah dan kami menjadi umat-Mu yang berkemenangan di dalam setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih diberkati seluruh umat-Mu sepanjang minggu ini, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan, diurapi, diberkati, dijagai, disertai oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari kekasih, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Setelah engkau mengikuti acara ibadah ini, saudara-saudara kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.